Misalkan lagi sakit di lutut, kena gagal ginjal, kena kanker, darah tinggi sama darah rendah. Yang dikerjakan pertama kali apa? Bukan ke dokter. Kalau kita tadi ikutin pola-pola itu sebenarnya banyak penyakit yang bisa hilang ya. Pada dasarnya Bapak sekalian, kalau kita lihat kesehatan itu sebenarnya adalah buah dari ketaatan kita. Sering saya sampaikan bahwa kalau orang itu sehat, kalau orang itu taat pasti sehat. Kalau orang itu taat pasti sehat. Jadi sehat itu hanya imbas dari sebuah ketaatan. Apa buktinya? Kalau kita lihat zaman sekarang, sains ya, atau mungkin ilmu pengetahuan menunjukkan atau menyampaikan kepada kita berbagai macam hal ya. Yang sebenarnya kalau bagi saya pribadi, sains-sains yang ada saat ini ya tidak sampai mungkin bahasa saya tidak membuktikan tapi menjelaskan, terutama hubungannya dengan Al-Quran dan hadis ya. Kalau urusannya dengan Al-Quran atau hadis, maka sains itu hanya menjelaskan. Sebab kalau dia tidak sama dengan apa yang disampaikan Allah dan Rasulullah SAW, pasti ya sainsnya yang bermasalah ya. Seperti itu harusnya, karena iman itu tidak perlu bukti tapi membuktikan. Kita tidak pernah melihat Allah, kita tidak pernah melihat Rasulullah, kita tidak pernah melihat surga, kita tidak pernah lihat neraka, tapi kita yakin dengan itu semua ya. Bahkan Rasulullah mengatakan bahwa aku rindu dengan saudaraku, kata Rasulullah. Siapa itu ya? Kita-kita ini kan ya, seperti itu. Maka apa-apa yang ada dalam Al-Quran atau apa-apa yang ada dalam disampaikan oleh Nabi SAW pasti bikin sehat. Kesimpulan utamanya syariat itu bikin sehat. Tapi kita tidak melakukannya untuk sehat, karena kita melakukannya untuk taat, karena ketaatan. Orang yang bangun malam rutin, Bapak sekalian, tidak akan mungkin kena penyakit yang berat. Orang yang rajin membaca Quran, jantungnya pasti baik. Bahkan terakhir saya mendapatkan sebuah penelitian sederhana dari seorang kawan, seorang dokter juga, yang dia meliti orang-orang yang darah tinggi sama darah rendah. Darah tinggi dan darah rendah, yang kemudian orang-orang tersebut ya membaca Al-Quran atau berzikir, yang darah rendahnya menjadi normal, yang darah tingginya menjadi normal. Begitulah syariat, gitu kan? Kenapa? Karena yang menciptakan kita itu Allah ya. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan kita, maka Allah juga yang membuat toolsnya. Allah yang bikin toolsnya. Kalau bahasa saya itu software dan hardwarenya. Kalau Anda punya mobil, sekalian, ya secanggih apapun mobil itu ada petunjuknya, ada SOP-nya. Ya, SOP-nya apa? Ya ada buku manualnya, ada servis bulanan, servis tahunan, apa macam-macam lah, seperti termasuk spare part-nya kan gitu. Jadi semakin kita kenal dekat dengan Allah, sekalian kenal dekat dengan syariat ini, maka sebenarnya kesehatan itu adalah sebuah hal yang mudah sekali kita dapatkan. Ya, mudah sekali kita dapatkan. Ya. Dan acuannya apa? Al-Quran. Tapi ada musuhnya, Musuhnya maksudnya ada makhluk yang kita tahu ya, syaitan dan iblis tabarakatara, yang nggak mau manusia itu sehat. Kenapa tidak mau sehat? Karena Allah menciptakan kita, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Allah ciptakan kita sebagai hambanya, sebagai Abdullah. Abdullah itu butuh sehat. Untuk melakukan ibadah itu butuh sehat. Maka untuk menjalankan peran sehat itu, maka pastinya Allah menciptakan sarana prasarananya ya, sarana prasarananya, dan itu kita bisa manfaatkan luar biasa ya, kalau kita mau melaksanakan itu dengan baik. Sebab apa? Kalau ibadah itu dikerjakan dengan sempurna, pahalanya pun sempurna. Kalau manusia jahil, makan berlebihan sehingga akhirnya tulangnya bermasalah, dengkulnya bermasalah. Saya kadang-kadang nggak habis pikir lihat orang yang ibu-ibu terutama. Karena ibu-ibu tuh banyak gemuk, banyak gemuknya sih. Bapak-bapak juga ada sih. Badannya bagian atasnya udah gede, ya, perutnya sudah seperti itulah. Kemudian akhirnya dengkulnya sakit. Dengkulnya kan sakit. Ketika dengkulnya sakit, apa yang dikerjakan? Suntik kan, kasih obat segala macam. Bahkan ketika sudah parah banget, akhirnya tempurung lututnya diganti. Padahal masalah bukan itu. Blueprintnya kita itu, blueprintnya tubuh kita itu sudah dari dulu tuh sama, gitu kan. Contoh, kita bicara tulang kaki kita itu, tulang paha atas sama paha bawah, kaki lah secara umum, beban tumpunya tidak akan bisa bertambah. Beban tumbuh tidak akan bisa bertambah. Jadi nyeri itu biasanya muncul salah satunya. Di samping karena yang lain adalah karena terlalu besar beban tumpu ke bawahnya.
Jadi kalau muncul nyeri di lutut, di sendi segala macam di bagian bawah, yang dikerjakan pertama kali apa? Turunin berat badan. Ya, turunin berat badan. Berat badan bisa bertambah gara-gara apa? Banyak makan. Sederhana sebenarnya, berat badan kita itu bertambah gara-gara banyak makan. Maka Islam adalah agama yang sangat low budget dalam urusan hidup sehat. Ada mahasiswa pernah bertanya ke saya, dokter bagaimana caranya supaya saya bisa tetap hidup sehat dalam kondisi, kan mahasiswa, judulnya kan mahasiswa kan biasanya kan ya you know lah, kiriman segala macam seadanya gitu. Saya bilang wah justru malah mahasiswa itu gampang sekali, sering-sering aja puasa. Saya bilang kalau lagi mau buka puasa cari masjid yang ngasih takjil, hemat. Iya. Ya, masjidnya sudah bikin kajian begini, jadi masjidnya pun nggak ngasih sirup lagi, tapi ngasih kunyit, kan gitu kan? Ngasih kurma, ngasih rebusan, nggak lagi gorengan. Kalau masjidnya sudah paham, ya. Meskipun tetap aja ngomong kayak begini berbuih, tetap aja gorengan yang dikasih. Kemarin pas di Batam ada, pas sesi tanya jawab ada yang tanya, yang nanya siapa coba? Abang gorengan. Jadi yang tanya abang gorengan. Dokter, setelah saya mengikuti kajian dokter, saya jadi berpikir nih, dia bilang menjual gorengan. Terus saya bilang apa? Gampang sebenarnya. Kalau mau ya, kalau mau sebenarnya tinggal ganti jualan buah kan selesai. Dan yang sudah paham kayak begini, yang sudah insaf kayak begini, itu kan akhirnya mencari buah kan. Anda nggak tertarik lagi dengan gorengan. Sederhana, sesederhana itu gitu kan. Ada lagi yang kemarin ibu-ibu, tak bapak-bapak dia kasih pertanyaan di kertas gitu kan, tulisannya, dokter setelah saya mengikuti kajian dokter gitu-gitu terus. Dia bilang, saya ini jualan kue. Kue itu isinya apa? Sehat ya? Kenapa dimakan? Karena saya bilang gini ke mereka, saya bilang, Anda kalau bisnisnya kuliner, saya bilang, jangan bikin makanan, jangan bikin produk makanan yang orang dulunya sehat, sekarang sakit gara-gara makan produk Anda. Benar gak? Iyalah bener lah. Akhirnya gara-gara itu dia nanya kan, saya bilang ya, kalau itu mata pencaharian, jangan langsung stop. Karena dia bilang dia pengen langsung berhenti. Ya. Saya bilang jangan dulu, cari solusinya dulu pelan-pelan. Kita harus bijak juga, ya. Kan banyak tuh sekarang pemanis yang sehat, ya. Bukan pemanis buatan sih, ya. Kayak madu, gula aren segala macam. Ada juga tepung-tepung yang sehat, ada mentega yang sehat, butter gitu kan. Banyak sebenarnya, asal mau, ya. Sekarang kita lihat terus sekalian negara kita ini dengan begitu banyaknya penyakit, nggak selesai-selesai, ya. Dunia pengobatan atau mungkin saya sempat sekolah dokter 6 tahun dulu. Ya, 6 tahun kuliah dokter yang diajarin tentang pengobatan, nggak salah, tapi ada yang hilang di situ. 2 tahun atau 6 tahun itu cuma 2 SKS belajar tentang nutrisi. Belajar tentang nutrisi itu hanya 2 SKS selama 6 tahun coba. Sedangkan kata kuncinya di situ. Nutrisi kita sekarang ini yang tidak berimbang. Orang sudah tahu maaf makan sebulan mungkin nasi goreng. Nasi goreng sehat nggak? Kenapa susah jawabnya? Hah? Merasa bersalah. Nasinya dikasih minyak. Ya kan? Nasinya sendiri sudah gula. Gula nggak dipakai di badan karena badannya sudah berlebihan gula. Tanda berlebihan badan gula, tanda apa? Tanda tubuhnya berlebihan gula apa? Pegang aja pinggangnya, kalau banyak lipatan tuh banyak deposit, ya, deposit yang nggak kepake. Nasinya digoreng, terus dimakan pakai telur. Telur apa? Protein. Protein dipanaskan di suhu 55 aja sudah sebagian rusak enzimnya. Belum selesai kan? Makan pakai bakwan. Minum pakai teh manis. Kalau mungkin bahasa Jawa tuh gitu kok jaluk sehat.
Gitu lah. Sebenarnya petunjuknya udah jelas. Makanya banyak orang zaman sekarang daftar haji tahun ini, nanti 10 tahun, 15 tahun lagi ketika mau berangkat, subhanallah nggak bisa berangkat gara-gara sakit. Nyesel minta ampun loh. Makanya sering saya sampaikan, kalau kita udah paham konsep ini baru sekarang, maka kita akan nyeselnya luar biasa selama ini zolim sama badan. Udah tahu nggak sehat masih dimakan, namanya zolim. Betul nggak? Sekarang saya tanya, mie instan sehat nggak? Kenapa dimakan? Enak kan? Ya sudah, terima nasib itu kalau sakit. Kalau sudah tahu nggak sehat, nggak baik, masih dimakan, ya sudah, zolim namanya. Apalagi kata yang tepat untuk itu. Ya. Nanti kita akan belajar bagaimana cara memperbaikinya. Ya, insya Allah mudah sekali, Bapak sekalian, mudah sekali. Saya akan jelaskan toolsnya, softwarenya, aplikasinya apa yang kita bisa pakai. Ya, dan semakin kita bisa manfaatkan ini, maka insya Allah tubuh atau kesehatan itu akan jadi sesuatu yang luar biasa gampang kita dapatkan. Ya. Tapi kata kuncinya tadi, ya, kita harus jadikan ini sebagai ketaatan kita harus jadikan ini sebagai rasa syukur kita. Jadi hidup sehat itu, ya, harus membuat kita lebih taat. Percuma minum madu, percuma minum habatus soda, percuma segala macam yang aktivitas sehat itu dilakukan kalau malam nggak bangun, ngaji nggak selesai satu hari, sedekah begitu-begitu aja. Dari SMA, dari kuliah, dari menikah segala macam, sedekah nggak pernah ada perubahan, misalkan. Ya. Apalagi kadang-kadang kencelengan lewat. Kencelengan lewat 2000 tuh nggak perlu tutup-tutupin lah. Masukin aja lah. 100.000 oke lah tutup. Kalau 2000 nggak perlu tutup-tutup lah. Semua juga orang kayak begitu 2000, ya. Itu nanti saya jelaskan. Ya, jadi kembalilah kepada Allah, ya. Kembalilah kepada Allah. Kalau lagi sakit, yang dikerjakan pertama kali bukan ke dokter, bukan ke rumah sakit, kecuali emergensi sih ya. Bukan ke herbalis, bukan ke pembekam, tapi sholatlah dulu 2 rakaat, minta petunjuk kepada Allah. Itu dulu yang pertama kali dikerjakan. Kenapa? Apa susahnya Allah menyembuhkan kita, Bapak sekalian? Begitu mudah Allah menyembuhkan. Cuman seringnya manusia lupa sama Dia. Mobil Toyota kalau dibuat pasti ada spare part, pasti ada onderdilnya. Maka kita juga sama. Kalau kita manusia, ya, ada onderdilnya, ada suku cadangnya, ada aplikasinya. Maka manusia itu dikasih Allah aplikasinya. Aplikasi untuk hidup sehat, untuk menjalankan peran dia sebagai Abdullah dan Khalifah. Ya. Aplikasi pertama apa? Aplikasi atau software yang pertama adalah sholat. Kata Allah dalam Al-Quran, Ista'inu bis-sobri was-sholat. Jadikan sholat sebagai penolong. Jadi kalau sakit, kalau lagi ada masalah, lagi ada segala macam urusan, sholatlah. Sholat minta petunjuk sama Allah. Misalkan lagi sakit, apakah tidak mungkin bagi Allah, ataukah begitu sulitnya Allah mengobati orang yang kena gagal ginjal, kena kanker, kena macam-macam penyakit berat itu hanya mungkin dengan sekedar minum serai? Bisa loh. Ya, tadi saya pas di Galaksi tadi ada ibu-ibu subhanallah 5 tahun apa 7 tahun gitu dia kena autoimun. Sekian lama berobat gitu kan. Dia mulai ikutin postingan-postingan saya tadi datang, dan itu waktu autoimun dia terkena itu subhanallah ya nggak bisa hamil, tadi datang sudah hamil. Dan itu butuh waktu nggak lama. Dan nggak cerita, tapi mungkin dia less than 3 months lah, kurang 3 bulan mungkin sudah banyak perubahan di badannya. Kenapa? Karena dia kembali ke produk ciptaannya Allah. Ya, produk ciptaannya Allah. Tools yang pertama adalah sholat. Ya, tools yang pertama adalah sholat. Sholat apa? Semua jenis sholat. Sholat wajib mau jelas. Bahkan kalau seandainya kita ikutin bagaimana pola-pola atau mungkin bagaimana petunjuk Nabi SAW, maka sebenarnya umat Islam itu adalah umat yang tidak boleh ada karies. Gak boleh. Umat Islam itu adalah umat yang tidak boleh ada plak gigi. Kok bisa? Baik. Apa kata Rasulullah SAW? Nabi bilang gini, kalau tidak memberatkan umatku, maka aku akan wajibkan mereka setiap habis berwudu mereka bersiwak. Oke? Kalau sholat wajib saja 5 kali, maka sudah 5 kali kita sholat. Ada hadis lagi kelanjutannya. Kalau tidak memberatkan umatku, maka setiap mau sholat mereka aku akan wajibkan untuk bersiwak. Sudah 10 loh. Ini belum sholat rawatib. Total dalam sehari itu bisa 30 kali mungkin kita bersiwak. Dan bahannya pada odol itu semua ada pada siwak. Kayu siwak.
Ya, silikanya ada, fluoride-nya ada, natriumnya ada, kloride, semua ada di situ. Sehingga kalau kita pelajari, termasuk salah satu sunnah kenabian adalah bersiwak. Itu baru siwak. Ya. Maka kalau kita tadi ikutin pola-pola itu, sebenarnya banyak penyakit yang bisa hilang. Ya, gigi termasuk salah satunya. Jadi yang pertama software adalah sholat. Ini bisa beriwas sholat. Terutama sholat-sholat yang memang dikhususkan atau mungkin ada fadilahnya. Contoh, sholat malam. Ya, sholat malam. Kalau bisa Pak Bu, mulai sekarang jangan lagi kelewatan sholat malam. Kalau sekarang subuh jam 4 lebih 11 ya, bangunlah jam setengah 4 atau 4 kurang seperempat. Minimal sholat 2 rakaat atau 3 rakaat atau 4 rakaat. Witirnya ba'da isya, boleh kok. Witir ba'da isya, nanti habis itu malam tinggal tahajud aja, nggak apa-apa. Jangan pernah kehilangan. Sebab apa? Kalau seandainya kehilangan satu malam saja, maka timeline kehidupan kita, jalur waktu atau jejak kehidupan kita itu tidak mencatat kita pernah sholat waktu itu gitu loh. Sayang kan? Ya, maka jangan pernah. Jadi kalau urusannya kebaikan, maka menangislah kita kalau terlewat di situ. Kalau seandainya sekarang di sini saya memberikan penawaran kepada Anda, misalkan, ada yang mau nggak iktikaf 1 bulan penuh di Masjid Nabawi? Mau kan? Saya juga mau. 1 bulan penuh iktikaf ya di Masjid Nabawi. Mau banget. Ya. Tapi kan nggak bisa. Dengan kondisi kita mungkin kerja atau apapun susah kan. Maka Nabi memberikan petunjuknya kepada kita. Nabi bilang apa? Membantu hajat saudaraku atau kaum muslimin lebih aku sukai daripada iktikaf 1 bulan penuh di masjidku. Jadi misalkan beginilah. Di luar sana banyak orang, nggak ada tempat. Lalu Anda melihat di depan Anda ada kosong tempatnya. Hajatnya orang itu adalah duduk di majelis ini misalkan. Maka ketika Anda memberikan dia tempat di depan Anda, maka itu pahalanya lebih baik daripada iktikaf 1 bulan penuh. Islam tuh kayak begitu luar biasanya. Ada teman kita mau berwudu, ya. Berwudu kemudian dia pakai sepatu, kita lihat dan dia nggak ada sendal. Kita siapin sendal untuk dia. Itu hajatnya dia saat itu, subhanallah, itu pahalanya lebih baik pada iktikaf 1 bulan penuh. Luar biasa. Ya. Kenapa ini saya sampaikan? Karena kembali ke konsep dasarnya Islam. Islam menganut konsep dasar kesehatan bahwa sehat itu dimulai dari kolbu. Ya, sehat itu dimulai dari kolbu. Kalau kolbunya sehat, maka sehatlah fisiknya. Kalau kolbunya bermasalah, maka bermasalahlah fisiknya. Semua penyakit fisik akan dimulai dari penyakit kolbu. Penyakit kolbu ada berapa? Ada 2. Kalau enggak syubhat, syahwat. Syubhat, syahwat. Itu aja balik-baliknya. Tadi kalau Anda sekarang saya mungkin tadi tanya, mie instan enggak sehat. Kenapa mau dimakan? Karena enak. Enak itu kan syahwat. Enak itu syahwat. Dan kolbu kita, Bapak Ibu sekalian, kolbu kita itu makanannya adalah tidak makan. Jadi kalau mau fisiknya sehat, maka jangan banyak makan. Dan manusia sukanya makan. Kalau Anda atau saya jadi kasih pilihan untuk makan sama tidak makan, kita akan pilih makan. Nafsu kita ada di situ, pengen makan. Karena Allah Maha tahu itu semua, maka Allah menciptakan waktu di mana mau tidak mau, suka tidak suka, Anda atau kita wajib tidak makan, namanya puasa Ramadan. Ya kan? Dan 30 hari penuh kita disuruh puasa. Tapi sayangnya Ramadan tidak dijadikan waktu untuk mengosongkan perut. Sehingga di negeri kita Ramadan justru malah inflasinya paling tinggi. Kenapa? Berlebihan dalam urusan makanan. Kan gitu. Ramadan selesai, akhirnya apa? Muncul puasa Syawal 6 hari. Puasa Syawal muncul, kemudian lupa juga. Datanglah Senin Kamis. Senin Kamis Bapak sekalian lupa juga ada Allah kasih Ayyamul Bid. Coba itu kan SOP-nya tuh lihat. Rules-nya. Kalau sekarang orang-orang barat mengenal intermittent fasting, puasa puasa bersela. Ya. Islam itu puasanya bersela banget. Kalau orang yang puasa, misalkan Anda hari ini puasa, katakanlah puasa dari jam 4 tadi sahur gitu kan, atau jam setengah 4, maka jam 4 ke 4 atau jam 4 ke 4 sudah 12. Ketemu jam 6 berarti jam 14 jam kita berpuasa. Makan sedikit di situ, lalu ba'da isya tidur, seperti tidurnya Nabi. Maka kita puasa 2 kali. Dan kalau tadi puasanya 14 jam ditambah dengan ba'da isya katakanlah jam 8, kemudian dia
terus lagi tidur sampai malam atau jam 1, maka dapat 6 jam atau 7 jam. 14 jam ditambah 7 jam, sudah 21 jam dia berpuasa. Makanya umat Islam itu harusnya menjadi umat yang paling sehat. Ya, harusnya. Ya. Tapi sayangnya tadi, bukannya bermasalah, sahurnya pun bermasalah. Lagi-lagi kita bisa perbaiki itu semua insya Allah. Dan Allah Maha Pengasih Penyayang sekalian, sehingga untuk mengubah itu gampang sekali. Untuk mengubahnya itu gampang sekali, asal mau saja. Baik, itu tools yang pertama. Ya, tools yang kedua, ya, tadi kan sholat. Tools yang kedua adalah sedekah. Ya, sedekah itu tools yang kedua. Jadi kalau sakit, Anda lagi sakit atau siapapun keluarga yang sakit, maka yang dikerjakan pertama kali setelah tadi sholat, maka bersedekahlah. Dan kalau bersedekah, khususnya kalau kita melakukan sedekah gitu ya, atau bersedekah, maka jangan tanggung-tanggung. Adabnya kita kalau sholat, gak mungkin kita sholat pakai kaos dalam, gak mungkin. Sama Allah juga sama, ya. Kepada Allah beradablah dengan adab yang terbaik. Kalau di rumah Anda punya baju yang terbaik, pakailah baju itu waktu sholat. Kalau Anda punya sendal yang terbaik, pakailah sendal itu ke masjid. Baru beli sendal, baru beli baju, baru beli apapun, pakailah dulu untuk ibadah. Adabnya kita kepada Allah, termasuk juga uang. Kalau di kantong Anda, misalkan di dompet Anda ada uang 50.000 yang baru sama uang 50.000 yang sudah lecek, maka ketika kencelengan lewat, jangan masukin yang lecek. Ya, jangan masukin yang lecek, masukin yang terbaik. Gitu. Itu adabnya kita kepada Allah. Ya. Atau apalagi yang lain? Caranya gimana? Kolbu kita itu perlu digetarkan. Kalau ini tips saya sih, kalau mau Anda kerjakan sih silakan. Kolbu kita itu perlu digetarkan. Getarkan dengan apa? Getarkan dengan lakukan sesuatu yang belum pernah kita kerjakan atau orang tidak kerjakan. Contohnya gini. Allah seringkalinya memberikan kepada kita teguran, bukan teguran. Ibarat kata tuh sentilan atau colekan gitu kan. Misalkan nih, Anda datang dari rumah ke sini, ya, atau mungkin dari rumah ke kantor. Tiba-tiba mata kita melihat ada seorang ibu atau seorang bapak yang pakai gerobak sampah atau gerobak rongsokan itu, bahkan anaknya kadang-kadang tidur di atas gerobak tadi. Apa maksudnya Allah tunjukin itu? Pasti ada. Maksudnya apa? Salah satunya adalah bantu mereka, tolong mereka, kasih sedekah ke mereka. Toh mereka juga nggak mungkin juga niat gitu untuk begitu-begituan. Ya, jangan selalu bersangka yang aneh-aneh. Kalau kita kasih ke mereka, sebulan kita kasih 5.000, 10.000, paling mereka bilang terima kasih kan. Coba kasih ke mereka seluruh isi dompet Anda. Berani nggak? Kalau nggak berani, turunin dulu, ya. Kasih mereka uang cukup banyak lah dari isi dompet Anda itu. Nanti lihat doanya banyak. Iya kan? Kalau kasih goceng 5.000 atau 10.000, doanya cuma secuil. Tapi kalau kasihnya banyak, doanya banyak tuh. Saya pernah ya sekali sholat di sini. Lalu pas pulang, salah satu kebiasaan saya emang pas habis Jumatan itu nyiapin uang di dompet gitu kan, untuk saya habiskan. Biasanya begitu. Lalu pas pulang nyetir gitu kan, tiba-tiba lihat bapak-bapak gitu kan, dia nggak ngemis, nggak minta-minta gitu, dia bawa karung tuanya itu. Lalu saya berhenti. Adabnya begitu terhadap mereka, kita yang butuh mereka, bukan mereka butuh kita. Adabnya turun dari kendaraan kita, kasih mereka uang, cari yang terbaik. Saya kasih sama dia uang nggak banyak, coba semua 100.000. Cuman kata-kata dia itu membuat saya berlinangan air mata dan tidak nangis, tapi saya terharu banget. Kata-kata dia apa? Terima kasih Pak, saya bisa beli beras hari ini, dia bilang. Seru kan? Pernah juga kapan hari satu tempat itu saya lihat ibu-ibu gitu kan, dia bawa dorong gerobaknya gitu dengan anaknya tidur di tengah panas yang cukup terik kalau sekalian. Apa yang saya kerjakan? Saya ambil uang, ada berapa gitu kan, 300-400 ribu gitu. Saya kasih dia. Habis saya kasih itu, apa yang tadi lemes dia. Mungkin udah lama dia nggak pegang uang sebanyak itu kan. Tapi saat itu pintu langit terbuka untuk kita. Sensasi rasa yang kita dapatkan saat itu Bapak sekalian ya. Maksudnya gini, perasaan yang kita dapatkan atau kita keluarkan saat mengeluarkan uang 2.000 itu harus sama
saat kita mengeluarkan uang 100.000. Tidak boleh berbeda. Sedemikian mudahnya kita mengeluarkan uang 2.000 itu sama juga dengan kita mengeluarkan uang 100.000 atau lebih banyak. Saat itulah kita sudah berlepas diri dari dunia. Ya, sudah berlepas dari dunia. Kita nggak butuh dunia, kita butuh Allah aja. Dan pasti Allah akan ganti, tenang aja. Pasti Allah akan ganti. Pernah juga satu hari ini saya bicara supaya Bapak Ibu mudah-mudahan terinspirasi ya, tidak ada maksud ujub atau apapun. Saya pernah suatu hari pengen beli jam. Jam itu cukup mahal harganya untuk saya. Tapi saya ngerti ya, namanya Allah begitu mudah kalau mau kasih kan. Jam itu saya lihat di sebuah mall, saya bilang sama Allah, "Ya Allah, tolong murahkan jam ini untuk saya." Saya bilang gitu sama Allah. Lalu tidak lama kemudian jam itu bisa saya beli. Dan bangga banget kan bisa beli sesuatu yang kita inginkan gitu kan. Tak lama kemudian, ya, singkat cerita gitu lah. Saya ngisi acara di suatu tempat di Lampung kalau nggak salah. Lalu saat itu saya sholat duha, lagi nunggu panitia mau jemput. Di samping saya itu ada supir taksi. Ya, samping saya itu ada supir taksi dan lagi sholat duha juga mungkin. Saya sudah selesai sholat duha saya dan sudah selesai duhanya dan saya baca Quran. Dan saat itu Allah bicara dengan saya. Allah bicara seperti apa? Jadi Allah bicara dengan Al-Quran maksudnya. Allah bilang gini, dan engkau tidak akan sampai pada kebajikan yang sempurna hingga engkau menginfakkan apa yang paling kau cintai. Jackpot kan? Ya berkata ya itu banget, mau nguji nih gitu kan. Saya bilang sama Allah dalam doa saya, ya Allah saya nggak cinta jamnya, saya nggak suka jamnya. Ya sudah saya bilang, saya kasih jam, saya buka jam itu saya buka benar-benar. Ya, saya kasih dia, sama saya ambil uang di ATM, cukuplah untuk dia mungkin hidup berapa hari gitu kan. Ya. Dia nggak tahu itu jam cukup mahal. Ya. Dan itu saya kerjakan berkali-kali. Supaya apa? Jangan pernah ada dunia di sini. Di hati kita jangan pernah ada dunia. Ya. Jadi kalau kencelengan sekarang lagi lewat, jangan yang paling rendah nilainya yang Anda masukin. Paling gede sekalian. Termasuk banyak orang yang lupa. Banyak orang yang belum tahu salah satu yang saya sangat suka adalah ngasih makan atau traktir makan orang. Makanan kalau kita makan, ya, ini kan poin kedua nih sedekah. Makanan yang kita makan dulu sekalian akan masuk ke badan kita dan sebagian akan menjadi daging, otot, darah kan gitu. Sebagian dikeluarkan jadi kotoran. Jadi ketika Anda memberikan makan ke seseorang, ya, maka makanan tadi akan menjadi bagian dari badannya. Pasca atau saat setelah Anda ngasih makan tadi ke dia, maka itu akan jadi argonya Anda dalam badannya dia. Apa maksudnya? Jadi maksudnya semua amal dia yang dia kerjakan amal baiknya, pasca dia makan makanan tadi, Anda kecipratan pahalanya. Maka jangan pernah mau ditraktir. Apalagi Anda mentraktir orang soleh. Jangan pernah mau. Anda yang bayarin, sebab rugi kalau enggak. Artinya pasca dia makan tadi dan makan itu menjadi bagian dari tubuhnya, maka Anda dapat pahala loh. Kita dapat pahala dari aktivitas amal dia insya Allah. Seperti itu, amal jari yang luar biasa. Maka ada salah satu syekh itu saya pernah baca itu, dengar suatu kajian itu dia di Saudi itu dia masih makan tiap hari seumur hidupnya. 600 orang di siang, 600 orang di malam hari, paket makanan. Tiap hari kayak begitu. Ya luar biasa. Sedekah ya. Maka kalau untuk Allah kasih yang terbaik, termasuk juga ketika Anda umroh atau haji ya. Itu kan sedekah kita sama Allah. Kalau lagi haji atau umroh Anda punya dana cukup, jangan pilih haji atau umroh yang murah. Kalau bisa nanti pesawatnya sekalian bisnis, toh itu kan sedekah kita untuk Allah, pasti diganti. Jangan khawatir. Ya. Jangan pelit sama Allah. Jangan pelit sama Allah. Orang baik itu adalah orang yang ketika dia diminta dia ngasih, itu orang baik. Tapi orang yang karim, orang yang karam, ya orang yang mulia, itu orang yang tidak minta orang dia kasih. Ada teman kita datang ke rumah kita, ya, cuman berkunjung doang, pulangnya kita sangguin buah-buahan misalkan, itu karim. Orang yang karam, mulia, dermawan, ya, seperti itu. Itu yang kedua. Sholat, sedekah, puasa, ya. Yang terakhir, yang ketiga itu puasa. Toolsnya itu puasa. Kalau kita perhatikan Bapak sekalian, bagaimana Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita semua tentang dahsyatnya bagaimana kebiasaan Nabi ya. Nabi SAW ya manusia yang tidak pernah kenyang.
Rasulullah tidak pernah kenyang seumur hidupnya. Tapi penyakit kita zaman sekarang justru malah sering banyak yang makan untuk kenyang. Maka diubah polanya. Makan kita bukan untuk kenyang, tapi makan kita untuk memenuhi kebutuhan badan. Ususnya kita, kaum muslimin ini cukup untuk 7. Jadi satu makanan kita itu cukup untuk 7 usus, kata Rasulullah. Orang-orang kafir satu ususnya dia satu makanan untuk satu. Jadi satu makanan satu orang, tapi kita satu makanan 7 usus, maksudnya berkahnya luar biasa. Ya. Maka salah satu toolsnya adalah berpuasa. Ya. Dan secara saintifik itu puasa adalah cara yang paling baik untuk membersihkan badan. Puasa adalah cara yang paling baik untuk membersihkan badan. Ya. Sebagaimana ibadah yang lain, kalau kita sudah pergi haji atau umrah, maka kita juga harusnya suka dengan ibadah atau mungkin menikmati dengan ibadah. Kalau kolbu kita sudah terasah, maka kita akan menikmati ibadah. Kita akan lebih menikmati ibadah itu daripada makanan yang sehat. Ya. Maksudnya begini. Kalau Anda atau mungkin kita disajikan makanan ya, satu piring makanan yang sehat, kita suka banget dengan makanan tadi. Nanti kalau kita sudah terbiasa dengan menjaga kolbu, kan kolbu makannya tidak banyak makan. Tidak banyak makan dan lebih banyak berpuasa itu lebih baik untuk kolbu, maka satu piring yang isinya sabar, ikhlas, tawadu, pemaaf, jujur, kasih sayang, jauh kita lebih butuhkan dan kita inginkan daripada satu piring makanan sehat sedunia. Itu maksudnya. Ya. Kolbu itu dia butuh lebih banyak kebaikan. Dia butuh lebih banyak kebaikan. Maka lakukan kebaikan terus-menerus, jangan pernah putus. Ya. Termasuk salah satunya adalah puasa. Kemudian yang keempat, ya, softwarenya tanda kutip adalah Al-Quran. Bolehkah kita membaca Al-Quran untuk niat sebagai kesembuhan atau minta kesembuh dari Allah? Boleh. Karena memang janji Allah di situ. Allah sampaikan dalam surah Al-Isra, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un rahmatul lil mu'minin." Kata Allah, kami jadikan Al-Quran sebagai penyembuh. Ya. Bagaimana caranya membaca Al-Quran? Atau bagaimana caranya agar kita merasakan getaran-getaran Al-Quran? Maka caranya tidak lain tidak bukan jadikan kita larut hanyut dalam bacaan tadi. Sebagaimana orang-orang yang berhingar-bingar dengan musik-musik mungkin di diskotik atau mungkin di klub-klub di sana, ya, dan mereka merasakan kenikmatan, kita kaum muslimin harusnya juga merasakan kenikmatan dengan mendengarkan Al-Quran. Maka kalau Anda jogging, jangan putar musik, tapi putar Quran di telinganya. Kalau Anda lagi masak, putar Quran di situ. Ya. Lagi ngapain, gak ngapa-ngapain, putar Quran. Ya. Yang luar biasa lama-lama kayak begitu, lama-lama hafal sendiri. Sebagian besar dari kita hafal Yasin. Ya kan? Kenapa bisa hafal? Karena dibaca kan, gak niat hafal juga kan, zaman Yasinan itu kan. Zaman kita Yasinan gitu, yang sekarang masih sebagian Yasinan juga ya. Kita nggak ada niat untuk ngafal, tapi gara-gara dibaca terus ya hafal sendiri. Dan Al-Quran itu obat yang paling baik untuk masalah yang ada di kolbu dan masalah fisik. Apa dalilnya? Apa dasarnya? Pernah diriwayatkan bahwa sekalian beberapa sahabat melewati satu kampung yang mereka kemudian melihat kepala kampung tersebut sedang tersengat kala jengking. Lalu akhirnya mereka, orang-orang dusun itu meminta bantuan kepada para sahabat tadi, dan apa yang mereka kerjakan? Yang mereka kerjakan saat itu mereka meruqyahnya, membacakan di tempat yang sakit tadi dengan bacaan yang sederhana tapi luar biasa efeknya, yaitu Al-Fatihah. Kenapa bisa kayak begitu? Karena mereka yakin. Maka Al-Quran itu harus kita jadikan sebagai penyembuh. Bagaimana caranya? Baca Quran lebih banyak, minta sama Allah. 1 juz belum selesai atau belum dapatkan vibrasinya, tambah lagi 2 juz, tambah lagi 3 juz, sampai akhirnya apa? Sampai saat itu akhirnya air mata kita berlinangan dan kita tersungkur, bersujud, menangis kepada Allah. Dan saat itu kita merasa, ya Allah, kalau Engkau ridho, ya kalau Engkau ridho dengan penyakit, dan dengan penyakit yang Engkau gugurkan dosa-dosaku, maka ya Allah berikan aku ridho lebih banyak lagi untuk menjalani sakit ini. Tapi kalau memang waktunya sembuh, maka ya Allah sembuhkan aku dengan Al-Quran ini. Bisa kayak begitu? Bisa. Itu toolsnya. Ya, jadi kita harus dekat dengan Al-Quran. Ya. Dan Al-Quran, sebagaimana musik memberikan vibrasinya, Al-Quran juga memberikan vibrasinya. Mungkin Bapak Ibu sekalian, Anda banyak dari sini yang suka dengan reciter atau pembaca Quran, atau para hufaz-hufaz dengan nada-nada mereka. Ya, dia punya nada. Nada itulah yang membuat kita itu tergetar.
ya, maka dekatlah dengan Al-Quran sebagai obat yang paling baik. Obat yang paling baik.